Kalau kalian yang di sini semua tahu ikhlas enggak? Tak kasih gambaran ikhlas. Kamilah, ada orang datang ke ente ngasih, atau yang di sini semua ada orang datang ke rumahnya Totok. Assalamualaikum. Bukan jawab. Nah gitu dong ya. Waalaikumsalam. Terus bawa susu sapi 2 liter. Ini hadiah untuk panjenengan. Seneng apa enggak? Benar. Seneng apa enggak? Kalau tiap hari tambah senang. Alhamdulillah. Jadi senang ya. Sekarang ada orang datang ke ente. Saya mau datang di Totok. Assalamualaikum. Ini Mas, ada susu 2 liter untuk sampean, tapi sudah tak campuri teletong sak sendok makan. Sampean senang apa enggak? Dikasih kotorannya sapi sak sendok makan. Pluk. Monggo. Dikodok mawon mboten napa-napa, ana ambu-ambune titik. Pura napa mboten? Kamu minum? Nore dipang lima jangan. Mungkin kamu marah apa enggak? Bisa jadi marah. Kamu ini gimana sih? Enggak, kok gak ngergani aku nih? Mosok ngeki aku susu dicampur tai. Kan gitu ya. Ya wes, ternyata jangan 1 sendok makan. Kamu tak kasih susu 2 liter, tak kasih teleknya sapi, teletong 1 sendok teh. Mau apa enggak? Gak mau juga. Gimana Beb najis Beb? Ya wes. Cek gak kerasa. Kamu tak kasih 2 liter susu sapi, tak kasih teletongnya 1 sendok teh, tapi tak udah cek gak ketoro. Mau apa enggak? Enggak mau. Begitu juga Allah gak mau nerima amalan kamu kalau di dalam amalan itu ada kotorannya walaupun sedikit. Dan kotorannya itu apa? Ketika seseorang tidak ikhlas melakukan sesuatu karena Allah, maka sama Allah ditolak ya. Kenapa? Kotor nih. Kenapa kotor? Ya, kotorannya buang. Ya Allah, kan saya udah capek. Gak bisa. Ini susu walaupun 1 ton, tapi juga yang namanya kotorannya juga banyak, nggak bisa. Tolak. Itu gambarannya orang yang ikhlas. Ngerti ya? Jadi kalau mau ngasih ke Allah, kasih amalan yang paling bersih, kasih susu itu yang paling jernih tanpa campuran. Ikhlas itu adalah seperti matahari yang menyinari bumi. Pernah nggak matahari itu berharap kamu kembalikan lagi? Ayo kau tak sinari ya, tapi aku jaluk balasan. Pernah seperti itu? Enggak. Bagai sang surya menyinari dunia, kan gitu ya. Memberi tak harap kembali. Itu namanya ikhlas. Ada lagi Beb, ada. Depan itu ada pohon kates. Iya Pak ya? Di bawahnya ada apa? Di bawahnya pohon kates bagian bawah dalam tanah itu ada apa? Akar. Yang ngasih makan daunnya akar. Nanti yang ngirim sumber makanan ke katesnya ya akar. Yang ngirim air, yang disiram, yang nyerap air dikirim semuanya akar. Yang kerja keras akar. Tapi ketika tumbuh yang kamu sebut apanya? Buahnya. Pohonnya godong kates, ya Pak ya. Godong kates ngeten. Buah kates gawe weteng ngene. Batangnya ngene kabeh batangnya. Pernah akarnya disebut? Enggak disebut. Wong kita kok nyebut ya. Akar enggak pernah disebut. Tapi walaupun enggak pernah disebut, dia tetap ngasih air. Dia tetap memberikan. Itu ikhlas. Dia enggak perlu disebut ya, dia enggak perlu disebut, enggak perlu dikenal. Tapi dia memberikan manfaat bagi yang lain. Itu ikhlas. Ngerti ya? Tak kasih contoh-contoh kan jadi ngerti lah ya. Kok awakmu iso bandingno. Kopi ya. Teh, nanti ada tehnya enggak ya? Misalkan ada teh atau kopi ya. Ternyata rasanya enak.
Kenapa? Karena manis. Manisnya karena gula. Pernah nggak disebut, waduh enak iki saya disebut enaknya kopi ini apa namanya? Kopi ini ngeten, mantep. Teh ini enak. Gulanya gak disebut, padahal gulanya yang ngasih manis tadi. Coba gulanya kurang, saya disebut kopi ini apa gulanya? Ya apa sih gulanya kok kurang? Tapi giliran pas gula gak disebut, kopinya yang disebut. Itu ikhlas. Ngerti ya? Lek apik gak disebut, lek elek kena terus. Itu namanya ikhlas. Dia nggak pengen, wah, kau nggak sebut aku gak ngurus, karena aku melakukannya nggak karena kamu, melakukannya karena Allah. Selesai, paham ya? Maka kalau pengen latihan ikhlas harus belajar 5 ini. Yang pertama, kalau melakukan sesuatu amalan jangan pengen diketahui orang lain. Jangan pengen diketahui orang lain, ya, paham? Nanti nggak ikhlas. Nanti kamu tak omong ini kan, walaupun gak nulis kan bakal ngalami dan kamu bakal ingat kalau ini omongan terjadi pada diri kalian. Ada orang ibu-ibu ya, punya anaknya masih muda. Ibunya mau ke pasar pagi sholat duha. Allahu Akbar. HP-nya dipegang anaknya. Ternyata ada suaranya kring kring. Anaknya lagi main game. Bu Susi sini pun diterima. Ini sebelahnya anaknya. Tak, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu pun dina. Oh, ibu tasik sholat duha. Iku sembahyang ibu ambil seneng di telepon koncone Bu Susi. Anaknya waras sholat duha. Mari assalamualaikum. Siapa nak telepon Bu Susi ngomong apa? Padahal seru. Anu Bu, ibu sholat duha. Pinter anak ibu. Ini yo iki anak ibu. Ya. Akhirnya ibunya ke pasar, posisinya kalau ditelepon. Sampai sampai teko jam 5 kan nang jeding guru sembahyang asar. Setengah 6 kurang 10 kan sembahyang Allahu Akbar. Bu Susi nelpon, sini terima anake. Halo Bu Susi. Iki Bu wis bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ibu pun nih tasik sholat asar. Loh, sholat asar jam ini? Wala dolin. Assalamualaikum. Siapa nak Bu Susi? Siapa ngomong apa? Sholat asar. Goblok kena. Ya, di Senin itu namanya enggak ikhlas. Banyak enggak yang seperti itu? Banyak. Ya. Giliran baik gak harus, giliran tahu kejelekannya goblok kan nih, kok ngomong ibu sholat tuh. Lah ibu memang sholat, tapi yang mana akhirnya roh ibu ini sholatnya setengah 6. Ya, banyak gak yang seperti itu? Banyak. Jangan pengen diketahui orang. Kalau orang mau tahu gini, mau tahu gitu, yang penting saya nggak salah, nggak ngelanggar, ngapain bingung orang. Yang kedua, latihannya apa? Ikhlas. Kalau yang pertama jangan pengen diketahui orang, yang kedua jangan pengen dilihat orang. Ada Beb? Ada. Cirinya gimana Beb? Contoh. Iki sholat di kamar, misal dewian. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Rabbi filah, Allahu Akbar, at-tahiyat, assalamualaikum, assalamualaikum. Wah ini satu. Hari kedua dia cepet-cepet sholat. Pas jadi ini kan kosong, tur cepet-cepet. Aduh aku harus merek, muncul nih gono, ya. Muncul di sini misalnya gini. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata yang melbu, misalkan saya masuk, Habib Abdul, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Wis suwe enggak? Wis cukup suwe nih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Sampai sak jam enggak mari-mari sembahyang. Gara-gara ana Habib
Abdullah. Lek kalau aku dengkulitan, itu namanya enggak ikhlas. Ikhlas itu sama leh. Mau gini mau gitu sama aja. Ngerti ya? Jadi jangan melakukan sesuatu karena orang, jangan meninggalkan sesuatu karena orang. Kalau mau melakukan sesuatu hanya karena Allah, kalau mau meninggalkan sesuatu hanya karena Allah, itu ikhlas. Yang ketiga, jangan kepengen dipuji. Nanti nggak ikhlas. Ya, orang kata Sayyidina Ali, "Dzuktu mararatul hayah." Saya telah merasakan seluruh pahitnya hidup. Tidak ada yang lebih pahit daripada hati yang berharap kepada manusia. Ujiane wong kan arti lek dipono kan wong sing puji seneng. Masya Allah, masaane enak jeleng. Aduh, alhamdulillah. Tak masak meneh kon meneh. Iki kurang uyah. Oh kagak cangkem ngono sing ngono misalnya ya. Sak maceme wong iki ya pengen dipuji. Kamu hidup ini jangan pengen dipuji orang nih. Ngapain? Orang bisa ngasih apa? Biarkan dia orang kaya, percuma wong sugih gak metu duit ele. Ya, percuma. Wong sugih gak metu duit ele, wong sugih kan nama medit. Jangan gila orang kaya. Ya, paham? Hidup jangan pernah dipuji, karena bagaimanapun ente itu akan ada orang yang gak suka, akan ada orang yang komplain. Seperti Luqman Hakim ketika menasihati anaknya yang bernama Utsman. Ketika mereka berjalan, anaknya naik keledai, Luqmannya nggak naik, dituntun. Ngelewati satu desa, cari orang kampung, ya apa sih anak kok kurang ajar? Bapaknya dijarno melaku, anaknya numpak. Krungu, anak, ayo mundur nak. Akhirnya gantian, bapaknya yang numpak, anaknya yang nuntun. Lewat desa lain sampingnya lagi. Ketok kabeh, ya apa sih ini? Bapak kok gak berperkimanusiaan, mosok anaknya dijarno mlaku, bapaknya saenake dhewe. Mas yo anak, mbok ngergani. Lho nah. Ayo wis, sampe numpak pisan wong loro lewat satu desa yang ketiga. Delok keledai ditumpaki wong loro. Iki apa sih kok gak berperi keledean? Mosok keledai ditumpaki wong loro, gak sano ah. Lho dilokno nak. Ayo wis mudhun nak. Akhire wong loro mudhun, kan sing numpak dituntun keledai. Lewat satu desa sampai ke desa tujuan. Ketika sampai pasar cari wong kampung, edan wong iki rek. Mosok duwe keledai gak ditumpaki gaya apa gawa keledai lah. Akhirnya Luqman mengatakan ke anaknya, iki lho urip nak. Sampai ngene diceladu, ngono diceladu, ngene diceladu, maka jangan pernah mengharapkan pujiannya manusia, ya, karena apapun yang kita lakukan selalu ada yang haters dan ada yang lovers, ya. Jadi haters itu akan selalu ada, yang nggak suka akan selalu ada, yang komplain akan selalu ada. Enak diceladu, gak enak diceladu, ya seperti itu. Maka carilah ridhonya Allah. Yang penting saya ndak salah, gak nyalai wong, gak ngurangi, gak golim ke orang lain. Jangan pernah ngurus omongannya orang lain. Tapi kalau nasihatin gimana? Dengerin. Terus gimana? Ya udah dengerin aja. Habis gitu lewatin. Kecuali kamu salah ya, dengerin, perbaiki. Kamu nggak salah, kamu ini benar. Kamu sholat zuhur di celadu. Ya apa sih sholat zuhur ini? Oh nggih, nandok. Kan benar sholat zuhur kan Allah itu. Ada yang nyeladu. Iya men. Ono kadang ambilang nggak godong. Lapa nggak godong so alim. Masih ngono. Wes ya ono ae. Oh nggih. Moro gak gawe gendeng kon. Ngono lho, paham? Enggak ya tetap, jangan karena orang lain. Oh enggak dong dicelatu wong wisan. Ya apa sih?
Arek panti kok nggae kodhong seneni meneh dawa nggih. Panjang sudah. Ya. Udah, selama enggak melanggar perintahnya Allah, jangan peduli. Jangan berharap lihatnya orang, tapi lek ngelanggar le ojo le, ndak berani ya. Ngelanggar dinasihati. Uti yo sombong lek gak nerima nasihat. Sombong gak terima nasihat ya. Yang keempat, latihan apa tadi? Latihan ikhlas itu jangan minta dihargai, jangan minta pengen dihargai orang. Mlebu gak ono sing salaman. Ya apa sih arek-arek iki? Gak orang kan aku ya ndak boleh seperti itu. Atau gak ada ke pasar kok gak ono sing nyopo. Gak ro awak dhewe ya, sapa awak dhewe gak oleh hadirin ya. Karena kita ini orang itu masih mau sama kita karena Allah menutupi aib kita. Kalau aib kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, gak ada orang yang mau dekat dengan kita. Ngerti ya? Jadi jangan minta dihargai orang karena kita ini memang gak berharga gitu loh. Jangan merasa berharga karena kita ini semakin orang itu merasa gak berharga, titik nol, gak pengen dihormati, maka semakin nyaman dia hidup. Yang kelima, jangan pengen dibalas. Kalau amal jangan pengen dibalas. Kamu akan sengsara kalau nunggu balasannya orang. Iki lho tak kayak kodong. Oh iya, gak makasih. Pewegel. Ya apa sih? Awak dhewe itu kodong iku kesel gak ngono makasih nih. Oh, entek kon ngenes kon lek ngono. Jangan, kasih ya kasih. Give it. Ya, give it, forget it. Ya. Kasih, lupakan. Give, forget. Give, forget. Ya. Tahu? Kasih kan? Lupain. Kasih kan? Lupain. Jadilah orang yang selalu melupakan kebaikan sendiri dan mengingat kebaikan orang lain, dan jadilah orang yang selalu melupakan kejelekan orang lain dan mengingat kejelekan diri sendiri. Iku wong apik le. Dadi nang awake mek eling-elek tok, nang wong eling apik tok. Ngene wis urip. Saiki lak kuwale ah. Lek nang awake eling apik tok. Lho aku biyen sing nyumbang niku aku. Lek gak aku gak dadi iku. Niku kula iku. Kopiah iki sing ngeki aku. Gak ngono gak kopian kon le. Oh, iki sudah kampret ini yang kayak gini nih ya. Gak boleh mundat-mundat ya. Orang berjuang sedekah ngasih orang itu berat memang ya. Tapi lebih berat lagi adalah tidak menguntit-nguntit. Apa menguntit-nguntit? Gak mundat-mundat pemberiannya ke orang lain. Karena ngundat-ngundat itu boleh jadi menyakiti hatinya orang. Ya, jadi lek ngei ya wis ngei, ojo mundat-mundat, nggak boleh. Ya, jagalah semuanya ini karena Allah. Wis tak, kalau kamu melakukan sesuatu itu tidak di 5 ini kamu jalani hidupmu enak, tok sawenang tok, ora tahu susah, ora tahu kepikiran, ya. Teh iki lho le tak ombe lho. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lho gak ngomong guloe belas, gak nyandak guloe, gak nyandak iki, tapi sing tak sebut teh. Ngono guloe orang ngamuk, ya. Itulah gula itu adalah gambaran keikhlasan. Ya. Gambaran keikhlasan, akar gambaran keikhlasan. Susu sapi yang bersih gambaran keikhlasan. Apalagi tadi? Matahari gambaran keikhlasan. Apalagi? Kasih ibu itu gambaran keikhlasan. Ya, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ya, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah binadil qabul wa tamamul husul. Mudah-mudahan yang nonton di Facebook apa YouTube ini deh, dua-duanya tak tunggu qabul, bisa menjadi orang ikhlas. Mudah-mudahan barokah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo azan langsung komat.